dalam kontestasi politik demokrasi 2024 nanti, yang dibutuhkan adalah selain kualitas adalah kuantiti, banyaknya siapa pemilih. Nah, kalau mau kita hitungin namanya kolonel itu cuma ada 12 orang gitu di parlemen. Kalau kita adu secara kuantiti, para kopral-kopral ini sejagat raya ini ketika memboikot atau mendukung, ini menjadi basis penentu untuk siapapun yang akan maju buat 2024. Dan kami sangat yakin bahwa pertarungan nanti kami para kopral ini akan menjadi pemenangnya, dan kita akan buktikan itu. Bahwa kita di sini bersepakat menjadikan Mbak Puan sebagai suri tauladan, menjadi ibu bagi kami. Nanti kita buktikan saja yang mana yang sesungguhnya suara rakyat yang akan menentukan di TPS. Dan fakta bahwa Mbak Puan itu di dapilnya adalah penoreh suara terbesar. Dan hari ini kenapa beliau itu menjadi seorang ketua DPR RI? Karena sudah membuktikan di basisnya, kemudian dengan mesin politiknya, dengan relawan-relawannya, dia membuktikan hari ini dia adalah peraih suara terbesar pada masanya, pada saat pemilu di tahun 2019. Tadi kita lihat faktanya hari ini, mungkin saya tidak mau terlalu sinis lah terhadap Mbak Puan, karena biar gimana pun Mbak Puan adalah sosok wanita dalam demokrasi yang bisa mewakili suara perempuan. Nah, problemnya ya kita lihat publik ternyata tidak melirik. Dengan apa? Indikatornya Mbak Puan elektabilitasnya tidak pernah lebih dari 2. Itu kan fakta ya. Ya harusnya kan harus dilihat begini ya. Selain survei dari sendiri Mbak Puan, kemudian juga ada mesin politiknya. Walaupun per hari ini partainya sendiri di mana yang bernaung belum menentukan pilihan kemana, karena itu adalah ketentuan dari internal di PDIP. Nah, hitungannya adalah bukan hanya masalah elektabilitas dan survei Mbak Puan, tetapi suara partainya juga harus diperhitungkan sebagai mesin politik yang akan menggerakkan suara. Dewan Kolonel versus Dewan Kopral, pengusung Puan Maharani versus pendukung Ganjar Pranowo. Jelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024, sejumlah pihak mulai unjuk gigi mengusung tokoh politik untuk dijadikan calon presiden atau capres. Dua tokoh yang belakangan disebut-sebut bakal jadi capres 2024 adalah Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Kedua politikus PDI Perjuangan ini tak mungkin menjadi capres dan cawapres dalam satu bingkai partai politik. Menurut peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, pada pasal 5 disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan bakal calon dengan syarat memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% pada pemilu terakhir. Sementara pada pemilu 2019 lalu, jumlah kursi DPR yang didapat PDIP adalah 19,33%. Artinya, Partai Banteng itu harus berkolaborasi dengan partai lain jika ingin mengusung bakal calon. Untuk memperkuat dukungan mereka, para pengagum Puan kemudian membentuk perkumpulan Dewan Kolonel untuk mendukung politikus itu maju pada Pilpres 2024. Juga pendukung Ganjar, mereka membentuk perkumpulan relawan Ganjar, Ganjaris, untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah itu menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu, apa sebenarnya Dewan Kolonel dan relawan Ganjar ini, serta siapa penggagasnya? Dewan Kolonel merupakan kumpulan anggota DPR fraksi PDIP pendukung Puan. Dewan Kolonel merupakan perkumpulan yang mewadahi anggota DPR fraksi PDIP untuk mendukung Puan Maharani maju di Pilpres 2024. Perkumpulan ini digagas oleh anggota DPR fraksi PDIP Johan Budi. Menurut Johan, Dewan Kolonel sudah dibentuk sejak 3 bulan lalu. Saat ini, perkumpulan tersebut telah beranggotakan 12 orang dan akan terus bertambah. Johan mengatakan Dewan Kolonel dibentuk sebagai bentuk persiapan untuk mendukung Puan saat ditunjuk sebagai calon presiden. Kami di fraksi ada sekelompok orang ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk mempersiapkan pemilihan presiden. Tentu kita masih menunggu keputusan dari ketua umum siapa yang dipilih. Tapi kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan ditunjuk, tim sudah siap. Kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 21 September 2022.
Beberapa nama diketahui tergabung dalam perkumpulan ini. Dua di antaranya disebut sebagai jenderalnya Dewan Kolonel. Keduanya adalah Bambang Wuryanto dan Utut Adianto. Selain itu, ada juga nama Trimedia Panjaitan selaku koordinator. Johan mengatakan Utut Adianto telah menghadap Puan untuk melaporkan keberadaan Dewan Kolonel. Menurutnya, Puan telah mengetahui dan bahkan setuju dengan perkumpulan pendukungnya di kursi DPR fraksi PDIP tersebut. Berkembang terus lalu dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak Puan pun setuju, kata Johan di gedung DPR. Selain itu, Dewan Kolonel juga mendirikan base camp di Jakarta sekitar sebulan lalu. Posko ini, kata Johan, dipersiapkan untuk mendukung Puan Maharani. Kendati sudah prepare, ia mengatakan bakal tetap menunggu keputusan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP untuk mulai bergerak. Kita gerak untuk Mbak Puan, tapi tentu kita menunggu keputusan dari Ibu Ketua Umum. Persiapan dulu, sudah ada posko. Ini untuk persiapan kalau Mbak Puan ditunjuk oleh Bu Mega, katanya. Ganjaris merupakan pendukung Ganjar untuk maju jadi Capres 2024. Pada 1 Juni 2021 lalu, sekelompok orang yang menginginkan Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024 membuat deklarasi terkait dukungan mereka. Kelompok pendukung itu mereka sebut dengan nama Ganjar Pranowo untuk Indonesia 1 atau disingkat Ganjaris. Ketua Ganjaris Chris Chantra menyatakan Ganjar tak tahu menahu soal deklarasi tersebut. Ini adalah murni diinisiasi oleh gerakan moral bersama kawan yang tergabung dalam Ganjaris dari berbagai profesi di dalamnya, ujar Chris saat dihubungi Tempo pada Kamis 3 Juni 2021. Staf ahli anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danu Subroto ini juga menyebut Ganjaris bukan atas prakarsa bosnya. Sidarto dulu memang merupakan salah satu orang yang pertama kali mengusung Joko Widodo menjadi capres. Menurut Chris, Ganjaris tidak ada hubungannya dengan Sidarto. Bahkan, Sidarto sendiri tidak tahu menahu soal perkumpulan tersebut. Beliau pun saya rasa tidak mengetahui apa itu Ganjaris. Beliau masih fokus menjadi Waktimpres, tuturnya. Menurut Ketua Umum Ganjaris Mas Joprai, kelompok relawan Ganjaris terdiri dari berbagai unsur dan latar belakang, mulai dari aktivis, pengusaha, profesional, ibu rumah tangga, hingga mahasiswa. Orang-orang yang tergabung memiliki kepentingan yang sama untuk mendorong Ganjar menjadi Capres 2024. Mayoritas dari relawan, kata dia, juga merupakan pendukung Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Mas Jo mengklaim Ganjaris mempunyai jaringan di berbagai daerah. Selain di Jakarta, Ganjaris turut dideklarasikan di Bali, Pontianak, dan Nusa Tenggara Barat. Bahkan menurutnya ada juga Ganjaris di luar negeri, yakni di Belanda, Jerman, dan Tokyo. Swedia juga sudah mempersiapkan kepengurusan, kata Mas Jo saat ditemui di Hotel Neoplus Kebayoran, Jakarta Selatan pada Selasa 1 Juni 2021. Sementara itu, baru-baru ini Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania atau JP Mania, Immanuel Ebenezer akan membuat tandingan dengan membentuk Dewan Kopral untuk menandingi Dewan Kolonel bentukan Johan Budi. Kita mau bentuk Dewan Kopral. Kalau Mbak Puan membuat Dewan Kolonel, buat pencitraannya kita bentuk Dewan Kopral untuk kemenangan Mas Ganjar untuk Presiden, kata Noel sapaannya kepada wartawan Rabu 21 September 2021.